Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di masa Prapaskah ini. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Pagi ini, tema renungan firman Tuhan yang kita baca dari Yohanes pasal 12 ayat 23 sampai ayat 26 mengambil tema kehilangan hidupmu untuk menjaganya. Selama bertahun-tahun, Burger King dikenal dengan slogan Have it your way. Kemudian pada tahun 2014, mereka meninggalkan slogan yang sudah berusia 40 tahun itu demi yang lebih personal. Be your own way. Dalam laporan berita, seorang perwakilan perusahaan Burger King mengatakan, pelanggan bisa dan seharusnya hidup sesuai keinginan mereka kapan saja. Tidak apa-apa untuk tidak sempurna. Ekspresi diri adalah hal yang paling penting, dan inilah perbedaan kita sebagai individu dengan robot. Perhatikan slogan tadi. Slogan-slogan ini bukan hanya slogan dari sebuah perusahaan. Mereka adalah slogan dari dunia kita. Entah melalui film dan acara TV dan lain-lain. Setiap kesempatan di dalam dunia ini mendorong kita untuk mencintai diri sendiri dan memajukan hidup kita dengan segala cara. Sebagai orang modern, kita percaya bahwa untuk benar-benar hidup, kita harus mempertahankan hidup kita dengan menegaskan keinginan dan kepentingan kita, hak dan agenda kita. Namun ada satu masalah, hal ini tidaklah tepat. Kalau kita memperhatikan dalam firman Tuhan yang telah kita baca, bahwa Yesus menjelaskan hal ini dengan sangat jelas. Suatu hari ketika ia sedang dalam perjalanan menuju salib, waktunya semakin dekat baginya untuk menderita dan mati untuk dosa-dosa dunia. Dan ketika ia mengumumkan bahwa waktunya hampir tiba untuk kemuliaannya, ia menceritakan sebuah perumpamaan kecil untuk menggambarkan apa yang akan ia lakukan. Biji gandum tunggal, kata Yesus, tidak akan lebih dari sekedar biji gandum tunggal, kecuali jika ia jatuh ke tanah dan mati. Karena itu akan bertunas dan menghasilkan banyak gandum-gandum, karena satu biji gandum mati. Masuk akal bukan? Agar petani bisa menuai hasil gandum yang melimpah, satu biji harus ditanam di tanah. Yesus berkata, kematian biji gandum itu sebenarnya adalah langkah pertama menuju kehidupan. Hanya ketika biji gandum menyerahkan dirinya ke tanah, itulah saat ia bisa berbuah. Dengan kata lain, kematian sama dengan kehidupan. Kematian sama dengan kehidupan, sebuah pertanyaan yang mungkin bagi kita terasa aneh. Kematian membawa kehidupan? Bahkan itu terdengar gila. Di dunia kita, kematian adalah kematian. Mati terhadap diri sendiri dianggap sebagai kematian, dan mempertahankan diri sendiri dianggap sebagai kehidupan.
kita berpikir bahwa kita sebenarnya kehilangan sesuatu, bahwa kita merugikan diri sendiri dengan menyangkal diri kita. Tetapi itu adalah kebohongan. Menurut Yesus, untuk menemukan hidup, kita harus kehilangan hidup kita. Kita harus kehilangan hidup kita untuk menjaganya. Slogan-slogan dari Burger King dan yang lain-lain terdengar bertentangan secara diametral dengan jalan Yesus. Yesus menegaskan bahwa orang yang mencintai hidupnya dan memanjakan dirinya akan kehilangan kehidupan yang sejati. Tetapi orang yang melepaskan hidupnya dari dunia ini dan menyerahkan dirinya kepadaku akan menemukan kehidupan sejati dan menikmatinya selamanya. Itulah inti dari perumpamaan yang Yesus sampaikan mengenai biji gandum. Kematian adalah hal yang diperlukan untuk hidup yang berubah. Dan apa yang tampak seperti kehancuran biji gandum sebenarnya adalah langkah pertama menuju hasil kehidupan yang melimpah. Begitu juga dengan Yesus. Buah kebangkitannya datang hanya setelah ia menderita dan mati. Dan hal yang sama berlaku juga bagi kita. Untuk kita menemukan dan mengalami kehidupan sejati, suatu jenis kehidupan yang ditawarkan Tuhan kepada kita semua, maka kita harus melakukan kebalikan dari apa yang diajarkan oleh dunia. Jadi bagaimana jika sekarang kita semua melepaskan hidup kita dari cara-cara dunia ini dan menyerahkan diri kita kepada Kristus, memusatkan diri kita kepada Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur atas kematian dan kebangkitan-Mu yang membuat kami hidup. Kami bersyukur atas keselamatan yang hanya oleh kasih karunia kami boleh memperoleh semua itu. Dan kami telah diselamatkan oleh darah Yesus. Bantu kami untuk memahami kemuliaan salib Kristus, agar kami dengan sukacita memberikan seluruh hidup kami demi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin.